Career Care itu singkatnya dia adalah konsultan karir buat anak muda. Ikigai itu simpelnya apa yang lo suka, ketemu apa yang lo bisa. Logistik ini masih belum jadi industri tujuan utama buat siapapun. Business is not for everyone, bro. Leader is a mentor. Oke. Jadi bisnis itu utamanya nggak cari duit, bro. Nah ini agak aneh. Nah, ini aneh ya. Ini menarik sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hari ini luar biasa banget dikasih kesempatan berkunjung ke rumah salah satu CEO perusahaan yang luar biasa banget nih. Namanya Bapak Restu Wicaksono. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Bro Fidel, sehat. Alhamdulillah. Thank you sudah mau hadir di ini ruang apa ya? Ruang semedi ya. Ruang semedi ya. Awal gitu. Gak apa-apa. Jadi konsepnya kita tuh hari ini ingin diskusi aja sebenarnya. Siap, bro. Ingin belajar mengenai entrepreneurship. Nah, sama-sama belajar lah ya. Sama-sama belajar lah ya. Nah, sebelum lebih jauh, saya pingin tahu dulu nih, Mas Restu nih, Pak Restu nih, kita kenalan dulu latar belakangnya seperti apa. Dulu mungkin sekolah kuliahnya di mana, boleh nggak nih? Dari kuliah dulu kali ya. Kalau dari dari TK kepanjangan. Kepanjangan, benar. 30 menit ngomongin TK doang ntar ya. Kuliah di Universitas Airlangga, Surabaya. Airlangga. 4 tahun di sana. Kuliahnya nggak nyambung sebenarnya dengan pekerjaan sekarang ya. Seperti layaknya menurut survei 70-80% orang Indonesia itu kan gitu kan. Kuliahnya apa, kerjanya apa gitu. Kerjanya apa, betul. Dulu kuliahnya manajemen, jadi sarjana ekonomi dulu ya. Sarjana ekonomi. Manajemen pemasaran, tapi nyemplungnya pertama kali kerja malah logistik. Oh, malah logistik. Logistik, jadi 2009 tuh pertama kali. Tanggal 4 Mei 2009, aku masih ingat tuh. Itu hari pertama kerja. Hari pertama kerja. Setelah wisuda, 4 Mei langsung di Jakarta waktu itu. Di salah satu perusahaan logistik Astra lah ya. Saya nggak usah sebutin namanya, tapi grupnya Astra waktu itu. Astra Group. Logistik, nyemplungnya di logistik. Jadi biasa anak-anak fresh grade kan mudah terpengaruh oleh HRD yang rayuan-rayuan mautnya gitu ya. Betul. Ada mas, perusahaannya bagus gitu ya. Masuk logistik ya, pikir kayaknya keren juga, seru juga kayaknya logistik. Dan saat ya seru juga sih. Seru juga ya, walaupun sebenarnya di logistik mungkin ada unsur-unsur manajemennya juga pasti ada sih. Ya, nah itulah bisa kelemahan, bisa kelebihan gitu ya. Jadi manajemen bisa masuk di mana aja, memang bisa betul. Tapi akhirnya nggak punya spesifikasi, karena bisa masuk di mana aja. Ya, jadinya terlalu general. Tapi ya masih ilmu manajemennya masih kepake sebenarnya basically. Nah, karena masuknya juga MT. Manajemen training. Manajemen training, mantap. Di sana, and then pindah-pindah. Yang di Astra paling lama by the way, itu sampai 4 tahun. 4 tahun. Nah, karena ever since saya menjadi seorang kutu loncat. HRD kalau lihat CV saya pasti langsung dibuang. setahun pindah gitu. Jadi udah total ada berapa perusahaan nih? In total mungkin sekitar ada 7 ya bro ya. 7 perusahaan dalam 12 tahun. 12 tahun. Dan itu mostly di bidang semuanya logistik. Logistik. Ada tracking, ada warehousing, ada termasuk e-commerce juga. Lazada pernah di Lazada. Pernah di Last Mile juga. Jadi kecuali shipping, hampir semua lini bidang logistik sudah dimasuki gitu, kurang lebih begitu. Itu background pengalaman kerjanya. Kerja dan kuliahnya di Airlangga, manajemen, lalu ke logistik. Cuman saya ingin narik belakang sedikit. Kalau pebisnis nih latar belakangnya apakah orang tuanya juga pebisnis atau mungkin dari PNS atau mungkin dari TNI Polri mungkin? Wah, interesting question. Jadi bapak itu pegawai Telkom. Oh, pegawai Telkom. Pegawai Telkom sampai kurang lebih tahun 2000, gue lupa tahunnya, sekitar tahun 2017, 2016 gitu ya, pensiun dini bapak ya. Jadi pegawai Telkom dari mulai awal, dulu gue lahir jebret sampai sekarang di Telkom gitu ya. Sampai pensiun dini waktu itu. Ibu sebenarnya politisi sebenarnya justru. Politisi malah. Jadi dulu gue masih ingat banget ya, masih kecil itu ibu
Zaman-zamannya masih Soeharto, partai masih 3 tuh. Iya. Pada nggak tahu ya, milenialnya nggak tahu. Dulu 3 partainya, nggak banyak kayak sekarang. Dulu cuma 3 partainya. Cuma 3. Kuning, hijau, merah. Udah cuma 3 ibu dulu doang. di hijau kebetulan. Di hijau. Sempat jadi anggota DPRD Manado dulu. Gitu. Karir politiknya lumayan oke, bahkan sampai sekarang masih banyak dekat dengan orang-orang politik. Tapi sejak menikah, total jadi ibu rumah tangga, stop semuanya. Kegiatan ngajar dulu, dosen juga ibu, politik, totally stop semua. Jadi kalau dibilang ada background, ya nggak full gitu ya, nggak full karena ya bapak kantoran kan. Nah, ibu akhirnya sekarang ya karena biar ada kegiatan ya bikin bisnis juga gitu. Terakhir waktu di Madiun, nah itu bikin bisnis. Persewaan baju-baju drum band. Drum band. Baju-baju drum band. Nah, pada bingung ya. Di Jakarta baju drum band. Di mana orang drum band? Di daerah itu masih banyak tuh. Jadi masih banyak festival drum band. Nah, itu persewaan baju drum band itu masih lumayan oke gue di Madiun, by the way. Berarti kalau Mas Restu ini backgroundnya keluarga dari Jawa Timur atau sebenarnya dari mana nih? Bapak Jawa Timur, Tulungagung. Nah, ibu Bugis. Bugis Bone. Bugis Bone ya. Jadi memang merantau ke Pulau Jawa. Gue lahir sebenarnya di Manado. Lahirnya Manado sampai Manado, ya? Akhirnya Manado. Karena mungkin kalau pegawai Telkom pindah-pindah ya. Betul, pindah-pindah. Nah, ketemu pertama kali sama ibu di Manado, nikahnya di Manado. Nah, gitu. Lahir gue di Manado, gue sama adik kedua di Manado. Pindah. Akhirnya adik ketiga itu lahirnya di Blitar. Terakhir banget sebelum gue boyong semua ke Jakarta, di Madiun tinggalnya. 3 tahun lalu masih di Madiun. Nah, gitu bro. Mantap. Berarti memang secara latar belakang tuh sangat beragam ya. Beragam sekali. Nah, variatif. Kita masuk ke entrepreneurship-nya nih. Boleh dijelasin nggak nih sekarang Mas Restu nih bisnisnya di bidang apa sih? Oke, jadi kalau sekarang yang juga boleh kita bantu promosiin. Gitu. Boleh, lumayan. Benar. Ini sebenarnya terhitung bisnis keempat ya. Jadi keempat karena yang pertama kuliner, sempat ada kuliner. Bahkan itu salah satu trademark juga kenapa akhirnya terkenalnya dengan nama Cak Tu. Orang-orang banyak panggil Cak Tu karena dulu bikin pecel pincu. Kalau di Madiun, bikin warung pecel. Madiun kan paling terkenal pecel ya, teman-teman ya. Jadi bikin pecel pincu, 6 bulan berjalan, alhamdulillah bangkrut ya. Belajar. Pernah di fashion juga, tapi ya enggak, sempat gagal juga. Fashion 2 kali bahkan, tapi yang terakhir itu pecah kongsi. Jadi 2 tahun jalan pecah kongsi dengan teman. Biasa ya, karena namanya juga bisnis bareng-bareng kan pasti ada problems. Career care itu yang bisnis keempat. Career care. Nah, boleh ceritain nggak nih career care nih apa nih? Career care itu singkatnya dia adalah konsultan karir buat anak muda. Singkatnya gitu. Konsultan karir buat anak muda. Jadi kita berangkat dari keresahan gue dulu zaman-zaman tahun 2018 gitu ya, banyak yang dulu aktif nge-LinkedIn, jadi 2017-2018 itu lumayan cukup aktif di LinkedIn. Banyak yang cari-cari kerja, tapi nggak ada yang bantuin mereka kasih paling tidak pengetahuan, wawasan, gimana sih cara bikin CV yang bagus, gimana caranya menjawab pertanyaan interview dengan proper gitu ya. Oke, berarti sebenarnya sudah ada ya. Wow, ini menarik nih teman-teman nih. Betul. Ini jarang banget nih masuk ke ranah itu yang memperhatikan fresh graduate, betul. Jadi dari awal memang tujuannya, target marketnya dan yang pengen kita bantu itu fresh graduate. Anak-anak muda Indonesia yang pengen berkarir. Karena ya berangkat dari keresahan zaman gue dulu, awal-awal belajar sendiri kan. Dari tahun 2009 tuh bikin CV, gimana ya nggak ada yang ngajarin gitu. Interview ya udah natural aja gitu kan. Nah, setelah banyak dapat exposure interview, pengalaman kerja, ya gue pengen bagikan itu. Jadi basicnya itu, bantuin mereka untuk dapat bisa ngembangun karir path yang bagus, betul. Jadi fokusnya di sana karir buat anak-anak muda fresh gitu. Nah, kalau untuk yang apa Caktupedia nih sama Task Force nih apa? Kalau Caktupedia itu sebenarnya bukan perusahaan. Itu bukan perusahaan. Tuh dipikir sama kayak Tokopedia gitu. Caktupedia buat seneng-seneng aja. Jadi karena lumayan ngikutin medsos juga ya.
punya LinkedIn, punya Instagram, sempat konten di YouTube juga walaupun tidak lanjut ya, tidak konsisten biasa ya orang Indonesia. TikTok juga ada, pemerhati kalau TikTok sih ya, nggak belum aktif sampai sekarang. Ya akhirnya bikin Caktopedia as a brand, medsos lah. Jadi anything yang berkaitan dengan Caktu ada di situ, karir, bisnis, kehidupan itu di situ semua. Tapi bisnis, kalau ngomongin bisnis itu ya Career Care sampai sekarang masih jalan, alhamdulillah. Lalu yang terbaru itu ada Sportisi.id. Nah ini banyak orang yang belum tahu nih. Ya, saya promote dulu ya. Sportisi.id. Nah, ini boleh dicek ya kan, subscribe atau mungkin di like gitu juga. Instagramnya boleh di follow. Jadi sport itu berangkatnya sebenarnya dari itu yang tadi lu tanya. Piala tuh Linky by FC ya. Jadi tidak diniatin untuk dibisnisin sebenarnya gitu ya. Tapi ternyata setelah setahun ngejalanin membangun komunitas, pendirian komunitas, ngejalaninnya, ternyata ada ceruk yang bisa dimanfaatin sebenarnya untuk bisnis. Nah, akhirnya kalau komunitas kan kita nggak bisnis ya, kalau komunitas kan sosial, benar-benar senang-senang gitu. Nah akhirnya kita bikin brand baru sama teman-teman, sama ada satu partner gua, kita bikin Sportisi.id. Jadi singkatnya end-to-end sport agency for your sports community. Sports community. Jadi semua sports jenis community. Olahraga tuh. Kita fokusnya ke olahraga yang ada bolanya. Yang ada bolanya. Bola dan inilah ya. Ada satu yang nggak bola, badminton. Jadi yang utama bola tentu karena kita berangkat dari situ, sepak bola, gitu. Futsal, basket, badminton juga, tenis juga. Nah itu kita ngapain sih? Kita bantuin buat ngatur komunitasnya, jadi booking lapangannya ya kan, terus bikin listnya. Kalau lu perlu pesan fotografer, kita pesenin fotografernya, termasuk bikin eventnya. Nah ini juga yang sering akhirnya sering jadi revenue stream juga adalah event. Jadi biasanya sebulan 2 bulan kali kita bikin event kompetisi ya, kompetisi buat internal, buat eksternal di olahraga tersebut, biar ya ada kompetisi yang terjadi lah gitu ya di olahraga tersebut. Nah itu ya. Betul, ada activity ya. Itu perusahaan kedua. Nah yang paling baru Task Force yang tadi sudah disebutin. Task Force itu basically sebenarnya secara bisnis mirip dengan Career Care gitu ya. Konsultan juga ngomongin outsourcing gitu ya. Tapi ini memang berdiri karena fokus dan kecintaan gua, asik. Ada unsur kecintaannya nih guys. Ini kalau orang-orang bilang ikigai bro. Iya. Jadi dari Jepang tuh. Dari Jepang ya. Nah ikigai itu purpose of life gitu kan. Betul. Nah ketemunya di logistik. Jadi kan orang bilang ikigai itu simpelnya apa yang lu suka, ketemu apa yang lu bisa. Gampangnya kayak gitu. Nah ini ketemu nih. Yang gua suka banget ngedevelop orang, perhatiin orang. Itu dari dulu naturalnya selalu ke situ. Ada ya talent development. Betul. Makanya talent kan, fokusnya ke talent. Nah, sedangkan background gue di logistik. Nah, ketemunya ya udah ngurusin talentnya logistik. Lahirlah Task Force. Jadi talent solutions for logistic functions. Talent solution for logistik. Nah, mantap. Emang kenapa nih? Maksudnya memang kalau kita lihat Indonesia ini kan luas banget, ya kan? Kepulauan apa segala macam. Tapi kenapa nih kok saya ingin bertanya lebih dalam nih. Task Force ini yang dilatih itu kurang lebih seperti apa? Kulitnya aja, kulitnya. Jadi kalau ngomong servicesnya kita ada, selain ada pelatihan tadi, kita ada outsourcing juga. Kita handle outsourcing buat logistik ya, khusus buat logistik. Talent hunt kita juga ada. Jadi kalau yang mau ngerekrut orang buat logistik, yang sekarang ini yang paling banyak demand-nya di luar bro, itu sales. Lagi banyak banget yang cari sales buat logistik. Ini teman-teman kalau susah cari kerja sekarang, gue saranin cobain jadi sales logistik. Demandnya lagi gede di luar sana. Supply-nya dikit. Ya. Baru ada talent development. Nah, talent development ini kita ngomongin karena logistik ini kan profesi kan. Nah, ini kebetulan banget gue tanya barusan dari BNSP juga tadi. Kita ngomongin pelatihan yang berbasis kompetensi nanti. Jadi harapannya nanti ke depan agar talenta logistik Indonesia itu punya kompetensi yang mumpuni untuk bisa bikin industri. Gue selalu bilang
gimana caranya biar bikin industri logistik Indonesia ini jadi lebih keren. Jadi lebih, Karena sekarang ini fakta ya, fakta yang kita nggak bisa deny bahwa logistik ini masih belum jadi industri tujuan utama buat siapapun. Termasuk gua dulu. Gua dulu nyemplung, gimana ceritanya bisa di logistik? Nyemplung aja udah. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Most of us begitu. Gua tanya teman-teman gua rata-rata begitu. Lu tanya fresh graduate sekarang di Indonesia, 10 dari 10 pasti nggak ada yang jawab satupun. Gua mau kerja di JNE, mau kerja di JNT, perusahaan logistik, apapun sebutin. DHL gitu kan, ada yang lain. Karena mereka satu nggak tahu, yang kedua mereka nggak mau karena nggak keren. Kesannya nggak keren. Padahal kan dia belum tahu nih isinya seperti apa. Padahal satu itu, yang kedua ada anggapan bahwa logistik ini bayarannya rendah karena kan kerjaannya kan gampang tuh gitu, banyak salary-nya kurang nih. Betul? Oh enggak, sorry. Anti klimaks ya, itu bercanda aja ya. Biar patah. Ternyata tidak loh bro. Faktanya payment-nya quite okay gitu. Di dalam itu kalau lu bisa kasih value yang oke juga ya maksudnya ya. Itu sangat bersaing gitu. Range salary-nya dibanding industri yang lain kan. Nah, yang lebih penting lagi kalau ngomongin karir, kenapa gua saranin anak-anak muda untuk berkarir di logistik, ini agak panjang dikit ya. Karena kalau lu mau ngomongin career path, ya ngomongin career development, satu yang harus lu pertimbangin adalah sustainability industry. Yes. Oke. Penting banget tuh. Itu nomor satu itu. Itu nomor satu. Lu ada dimanapun, lu mau operation, mau sales, mau HRD, anything. Nah, choose your industry wisely. Jangan sampai lu masuk ke satu industri yang ini sudah semenjana nih. Ini bentar lagi sudah akan tergantikan dengan teknologi, tergantikan dengan AI. Lu masuk di situ nggak lama juga, percuma. Lu 2 tahun 3 tahun posisi lu tiba-tiba hilang digantikan sama teknologi. Nah, jangan sampai masuk di industri yang kayak gitu, yang kebutuhannya itu akan dengan mudah tergantikan oleh teknologi. Nah, sementara kalau logistik ini kan itu melihat Indonesia yang luas ini pasti akan logistik itu bro. Gua selalu bercandaan. Logistik itu baru akan tutup mungkin ya kiamat kurang 2 hari lah. Kiamat kurang 2 hari itu udah tutupnya aja. Kata tadi jadi kiamat kurang 2 hari baru mau tutup. Orang kan udah pada bingung nih sama amal masing-masing gitu ya. Nah, itu baru tutup karena segitu kompleksnya dan segitu challenging dan segitu dibutuhkannya bro. Gue tanya deh, pandemi dulu yang boleh jalan industri apa gue tanya? Salah satunya selain kesehatan ya logistik. Exactly my point. Yes. Bayangin dulu kalau logistik nggak boleh jalan juga karena pandemi. Mau makan apa kita coba? Iya, betul. Nggak ada yang ngirim-ngirim sayur, nggak ada yang mamang-mamang tahu jalan. Pesanan toko hijau, toko orange lu juga nggak nyampe. Bahkan sekarang yang toko hitam gitu. Toko hitam juga kan nggak nyampe kalau nggak. Sambil joget-joget ada keranjang kuning gitu kan. Itu juga related with logistik. Itu logistik. Logistik itu memang di belakang layar ya, makanya orang nggak terlalu tahu, nggak silau. Tapi kalau nggak ada industri ini nggak jalan dunia ini. Jadi itu kenapa lu perlu banget pertimbangin. Artinya dari sisi sustainability, ini sustain banget industrinya. Dari zaman aman lah ya. Aman banget industri. Jadi mau apapun itu e-commerce, shop commerce, you name it, pasti butuh logistik. Kecuali nanti mungkin tahun 2767 gitu kali ya. Sudah ada drone yang bisa terbang sendiri gitu ya. Kalau drone-nya sudah ada sekarang. Alat teleportasi. Alat teleportasi. Tiba-tiba hilang. Nah, itu mungkin logistik sudah mulai akan pudar tuh ya. Betul. Tapi until then logistik masih akan sangat dibutuhkan. Gitu bro. Selama kita bicara Indonesia. Apalagi Indonesia, betul. Masih keadaannya masih seperti ini. Yang namanya logistik tuh dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke barat itu pasti membutuhkan logistik. Ini menarik banget nih. Tapi saya mau masuk sedikit lagi, suka dukanya apa nih? Pasti kan namanya bikin usaha tuh ada suka dukanya. Terus apakah dari awal sampai akhir tuh langsung mulus-mulus saja atau pernah nggak sih? Tentu tidak. Tentu tidak. Boleh di-sharing nih buat teman-teman yang mungkin nonton sambil di kantor pingin juga jadi pengusaha. Nah, ini perlu kita kasih tahu nih, bukan hanya yang enak-enaknya aja. Tapi sebenarnya apa aja sih pelajaran-pelajaran yang bisa diambil gitu? Baik. Sebenarnya malah
nggak ada enak-enaknya. Jadi kalau mau bisnis itu bukan nggak boleh ya, tapi perhitungan matang-matang. Karena yang gua sadari memang bisnis is not for everyone, bro. Itu yang something yang kita harus bisa paham. Memang terdengarnya sulit untuk dicerna dan untuk kok ngapain kan semua orang bisa melakukan apapun kan. Yes, tapi by nature itu memang orang tuh sudah didesain untuk ada yang memang terlahir sebagai pebisnis, ada yang memang ya mereka akan jauh lebih maksimal perannya di dunia ini kalau memang berkarir di kantor sebagai profesional gitu. Itu yang kita harus admit. Bedanya di mana, Cak? Pembeda utamanya kalau gue lihat kalau dari sisi faktor personality, ngomongin kerja keras itu semua standar ya, kompetensi dan lain-lain itu standar dimanapun lu berkarir, lu harus punya. Itu butuh kerja keras, disiplin, komitmen itu sama semua. Tapi kita kerja di bidang apapun. Itu butuh banget. Yes. Tapi kalau ada satu yang membedakan itu adalah risk taker. Jadi if you are naturally a risk taker person, then maybe ya, lu punya bakat jadi pengusaha. Tapi risk taker kuncinya di situ. Karena safe player nggak akan pernah, bisnis itu resiko semua, bro. Resiko semua. Nanti even kita sudah, kalau gitu di planning pun mau ada potensi risiko pasti ada. Jadi hanya seorang risk taker sejati yang seneng challenge, seneng nyoba sesuatu itu yang bisa secara natural dia punya talenta jadi pebisnis dan should consider doing a business. Itu menarik tuh. Kata kuncinya adalah risk taker. Jadi kalau Anda nggak punya sifat risk taker tuh ya mungkin pekerjaan lain atau bidang lain tuh bisa jadi pilihan. Yang aman-aman aja, jadi PNS mungkin gitu ya. Jadi, mungkin memang ahlinya di dokter. Anything. Kita juga butuh dokter. Kita butuh dokter juga. Mungkin senangnya di polisi atau senangnya di tentara, itu kita juga butuh gitu. Nah, by the way nggak nyambung sama pertanyaannya ya. Nggak apa-apa, itu suka dukanya. Maksudnya itu kan learningnya kan. Learningnya yang kita ambil. Learningnya itu. Jadi learningnya adalah risk taker. Terus apa lagi nih, Cak? Oke. Mungkin termasuk dukanya gitu ya. Dukanya itu ini kebetulan banget. Jadi tidak sedikit teman-teman. Kebetulan 4 bisnis sebelumnya, 5 bisnis sebelumnya itu selalu kongsian gitu. Selalu kongsian. Jadi ada investor lah ya, walaupun kecil-kecil gitu, berpartner, ada investornya. Jadi modal cocot dan modal otak saja gitu ya, istilahnya ada ide, kita ngobrolin, ketemu ya, ada yang modalin, gue jalanin gitu, selalu rata-rata seperti itu. Nah, kebetulan banget per bulan, ini bulan apa sih? Juli ya? Juli ya, jadi per bulan, awal bulan Juli kemarin, ya sekarang ini gitu ya, ke depan sementara waktu bootstrap sendiri. Wow. Nah ini challenge sendiri. Jadi ini tantangan banget. Jadi gue sekarang ngerasain bener-bener pusingnya mikirin gajian anak-anak gitu. Nah gimana caranya? Itu duka yang menurut gue mau nggak mau, suka nggak suka as an entrepreneur. Dan kalau gue lihat ceritanya entrepreneur sukses tuh ngawalinya pasti selalu gitu. Ada masa di mana mereka nggak gajian bahkan gitu ya. Ini dunia kelam di balik gemerlap yang lu lihat entrepreneur tuh keren-keren gitu ya. Basic sebenarnya tidak sulit sekali teman-teman, asli. Jadi dukanya tuh kita bahkan harus merelakan nggak gajian dulu bahkan gitu, anak-anak dulu yang harus yang penting karyawan dulu gitu kan. Itu dulu mereka. Kadang-kadang juga alhamdulillah sampai sekarang belum pernah telat bayar gaji ya, jadi ya alhamdulillah aman ya. Tapi itu something yang you guys need to consider juga ketika masuk ke wirausaha itu, makanya harus proper perhitungannya ya. Jadi jangan cuma berdasarkan passion, kesukaan aja, tapi lu harus cek juga, lu harus lihat. Karena gue pernah dulu masuk ke industri bidang yang gue suka, tapi gue nggak terlalu bisa. Satu, yang kedua, gue nggak riset ini market butuh apa enggak sih gitu. Nah itu pertanyaan pertama yang harus lu jawab kalau lu mau bisnis. What problem do you solve gitu? Permasalahan apa yang lu mau selesaikan di bisnis itu gitu. Kalau gue pribadi, talent buat, kalau task force kan talent for logistics gitu kan. Gue mau
talent-talent di logistik Indonesia ini jadi kompeten agar kita punya daya saing gitu di luar. Nah, lu apa gitu? Itu yang harus mendasari gitu. Karena jadi jangan sampai lu suka doang tapi nggak ada orang yang butuh. Akhirnya ya yang beli ya lu doang gitu, customer-nya ya lu doang karena orang. Penting banget nih. Betul. Gimana problem solving-nya nih? Sama Exactly. ada demand-nya nggak? Ada demand-nya, betul. Ada demand apa enggak kan bisnis actually kan Supply and fulfilling demand kan betul. Ya, fulfilling demand gitu kan. Basic needs-nya bisnis kan itu, fulfilling demand itu aja. Nah, Gitu. itu dari segi bisnisnya. Ya. Kalau dari segi keluarga mendukung nggak sih sejujurnya? Bagi waktunya dengan keluarga tuh gimana tuh? Oke, good question. Jadi- Bisnis itu utamanya nggak cari duit, bro. Nah ini agak aneh. nggak cari Nah, ini aneh. Yang paling mahal itu kan waktu, bro. Yes. Itu nggak bisa diulang sama sekali kan. Jadi Semua orang punya 24 jam, tapi momen 24 jam ini bersama keluarga ini yang sebenarnya penting banget nih. begitu lu lewat gitu ya, apalagi sekarang ada anak yang masih kecil ya, begitu lewat masa emasnya, you're finished. Yes.